Bahkan malam ini kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami, merasakan lawatan-Mu, kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Mari semua kami jauh lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku cinta padamu Yesus, tetaplah bersamaku. Amin, amin. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi lebih sungguh. Haleluya. Yesus. Boleh kita mengangkat tangan kita di hadirat Tuhan. Katakan dari hatimu bahwa engkau mencintai Dia. Amin. Haleluya. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Semua yang hadir pada malam hari ini, sorga Tuhan berikan secara cuma-cuma untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat cinta-Mu yang Engkau sudah nyatakan kepada kami Tuhan. Dan malam hari ini kami pun menyatakan rasa cinta kami kepada Engkau Tuhan, membawa hidup kami untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan Tuhan, kami sudah melakukannya. Kami sudah memberikan pujian dan penyembahan kami. Telah tiba saatnya Tuhan, kami rindu Tuhan berbicara buat setiap kami. Mari Tuhan nyatakan kebenaran-Mu, bicara dan singkapkan rahasia firman-Mu, supaya kami semua yang hadir pada malam diberkati ini tidak ada satupun yang dilewatkan Tuhan. Kami dijamah, kami dipulihkan, kami mengalami mujizat pada malam hari ini karena ada kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kami. Tolong kami semua Tuhan,
baik kami semua yang ada di halaman kintal gereja ini, bahkan juga sejauh suara hamba-Mu terdengar. Biarlah kuasa kebenaran itu menjangkau dan memulihkan kami sekalian, karena kami percaya ada kekuatan di dalam pemberitaan firman. Kuasa firman-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa di sorga. Jam pemberitaan dari awal pertengahan sampai akhir, Roh Kudus ambil alih, curahkan roh hikmat dan pengertian. Jauhkan daripada segala hal yang dapat mencuri benih firman, ditaburkan pekerjaan-pekerjaan setan yang berusaha mengintimidasi dengan berbagai macam cara. Kami berdoa sepakat di dalam nama Yesus, Engkau Allah bertindak atas setiap kami. Tempat ini dibebaskan, tempat ini dipagari dan dibentengi, dan biarlah kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Dikau Tuhan, sanjungan kami, Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus juru selamat satu-satunya. Kami telah siap mendengar firman, dan semua kita yang rindu kebenaran ini, rindu diberkati bersama dengan Said. Kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, senang sekali malam ini kita bisa jumpa di tempat ini untuk kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Tema yang ada di depan kita adalah hidup tetap di dalam Dia. Bilang samping kiri kanan, sampai mati beta sonde bageser. Kurang kencang, bilang kencang-kencang. 1, 2, 3. Sampai mati beta sonde bageser. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ini tema yang menarik, ini tema tantangan buat setiap orang Kristen, setiap saudara dan saya sebagai umat-umat kepunyaan Allah, orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, dengan saudara, bukan dengan emas perak, bukan dengan barang yang fana, tetapi saudaraku dengan pengorbanannya kita semua harus hidup di dalam Dia. Tapi bukan hanya hidup di dalam Dia, tetap di dalam Dia. Apapun yang terjadi, kondisi boleh berubah, tantangan boleh ada, musim boleh berubah, tetapi satu yang kita tidak boleh berubah, yaitu kita tetap di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan, Allah penebus, Allah pencipta langit dan bumi, yang telah memberikan hidupnya kepada kita semua. Amin. Saudara, dan ayat yang sangat jelas pada malam hari ini akan menjadi pembacaan awal kita, yaitu dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Sebelum kita akan membaca bagian ini, saya minta mungkin singers nanti satu orang tolong bantu saya di depan untuk akan baca ayat-ayat yang saya sebutkan. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7 akan menjadi ayat pembuka kita pada malam diberkati ini. Mari tampilkan di layar LCD, dan saudara semua kita bisa memperhatikan. Kita akan membacanya dalam hitungan yang ketiga dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Baik, saya mau jemaat semua membacanya sekali lagi. Saya diam dan jemaat akan membaca ayat 6 dan ayat 7. 1, 2, 3, silakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sebelah kiri dan kanan keson bakatumu. Ya sudah, ini baca ayat 1 lari dahulu, 1 lari dari belakang.
Saudara yang diberkati Tuhan, ini ayat jelas mengatakan kepada kita secara eksplisit di dalam ayat yang ke-6. Tampilkan lagi ayat 6. Di sana dikatakan jelas bahwa hiduplah tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dari kalimat inilah kemudian tema pada malam hari ini diangkat. Saudara, sebenarnya Paulus sedang membicarakan dua hal penting bagi orang percaya di dalam kebenaran ini, atau dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Kebenaran yang pertama, Paulus sedang berbicara tentang lifestyle atau gaya hidup orang percaya. Kalimat yang jelas, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu. Kata hidupmu di sini menyangkut soal gaya kita, style kita di dalam kehidupan sehari-hari. Itu gaya hidup dikatakan mesti tetap di dalam Dia, tidak boleh bergeser di dalam Kristus. Itu hal pertama yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose. Hal kedua yang Paulus mau tekankan juga pada jemaat yang ada di Kolose ayat 7 adalah soal pertumbuhan, soal menuju kepada kedewasaan. Sebab orang Kristen tidak boleh hanya menjadi Kristen kanak-kanak atau Kristen bayi, tapi orang Kristen dari hari ke hari harus mengalami pertumbuhan. Dari hari ke hari mesti naik level. Itu orang Kristen yang sesungguhnya. Amin. Nah, karena itu pada malam diberkati ini kita akan belajar dua hal ini mengenai lifestyle kehidupan kita sebagai orang percaya, dan juga mengenai pertumbuhan kedewasaan iman kita. Saya mau mulai dengan pembacaan ayat dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 18. Silakan dibacakan. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 18. Yang tadi sudah ada ya, oke, silakan. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, Ya. antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi saudara lihat, ini ayat bicara soal lifestyle, bicara tentang kehidupan orang Kristen. Itu akan terjadi perbedaan antara orang benar, antara orang fasik. Jadi gaya hidup orang benar dengan orang fasik itu tidak bisa sama. Gaya hidup orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah itu tidak bisa sama. Gaya hidup orang benar dengan orang yang tidak benar, dalam konteks ayat ini dikatakan orang fasik, itu tidak bisa sama. Amin. 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 Tanya samping kiri kanan, lu pun gaya sama dan dunia kok beda. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau sama berarti ini malam Anda mesti dengar dulu ini firman Allah, ya, bahwa orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang tetap di dalam Dia, itu bukan hanya sekedar agamanya, kepercayaannya, KTP-nya, tetapi gaya hidupnya juga harus berbeda. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau Anda cuma jadi orang Kristen yang tetap di dalam gereja, tetap percaya Yesus, tetap KTP-nya Kristen, tetapi lifestyle-mu, gaya hidupmu tidak berbeda dengan orang yang fasik, orang yang tidak beribadah, orang yang tidak Kristen, maka sama dengan Revo beda, masa kita tidak beda. Amin. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, ini penting. Saudara lanjut baca ini ayat lagi, Roma 12 ayat yang pertama dan ayat 2. Tapi penekanan saya di ayat 2, namun kita mesti baca juga ayat 1. Silakan dibacakan. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, Ya. itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, lanjut ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu berarti ada penekanan di sini, perbedaan. Dalam hal apa? Dalam hal gaya hidup, lifestyle kita mesti beda dong. Lanjut. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, Ya. sehingga kamu dapat membedakan Ya, lanjut. manakah kehendak Allah, Ya. apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ini ayat mengatakan dengan jelas bahwa memang kita orang Kristen harus berubah, tidak boleh serupa dengan dunia. Gaya hidup kita mesti berbeda, lifestyle kita mesti berbeda. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, Paulus sebenarnya bukan hanya bicara kepada jemaat yang ada di Kolose saja supaya mempunyai hidup yang berbeda, tetapi hampir di semua sidang jemaat dia kirim surat kepada mereka. Dia selalu menyatakan bahwa saudaraku, ciri hidup kekristenan, ciri hidup orang percaya, lifestyle orang Kristen itu tidak sama dengan orang yang ada di dalam dunia ini. Saudara yang diberkati Tuhan, nah ini yang juga harus menjadi kita penekanan buat kita semua di zaman akhir ini. Ya saudara, sebagai orang-orang percaya, karena hari-hari ini banyak kali kita susah bisa bedakan mana anak Tuhan dan mana anak setan, mana orang Kristen yang sungguh-sungguh dan mana yang saudaraku hanya Kristen tempelan, mana yang saudaraku orang percaya, orang yang bertobat dan orang yang belum bertobat atau kenal Kristus. Kadang-kadang kita susah bisa bedakan karena gaya hidupnya sama semua. Tapi bersyukur pada malam hari ini, orang-orang muda, kita semua yang hadir pada kesempatan ini, Tuhan izinkan kita untuk ada pada malam ini untuk mendengarkan pesan ini. Dan ini tentu bukan hanya sekedar didengar, tetapi kita mau ambil keputusan untuk berani hidup berbeda. Lifestyle kita mesti beda, karena itu adalah tanda bahwa saya tetap hidup di dalam Dia. Saya hidup sebagai orang percaya, maka gaya hidup saya harus berbeda. Saudara yang diberkati Tuhan, malam ini kita akan lihat apa saja itu. Ya saudara, beda yang karmana. Mari kita lihat Kolose pasal 1 ayat 10. Kita lihat konteks ini. Kolose pasal yang pertama ayat 10. Silakan dibacakan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, Ya. serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Paulus berkata dalam ayat ini jelas, sehingga hidupmu, hidup ini sekali lagi penekanannya adalah lifestyle kita, layak di hadapan Allah serta berkenan kepadanya. Ya saudara, layak di hadapan Tuhan serta berkenan di hadapan Tuhan dalam segala hal. Lalu lanjutan kalimat itu, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi kalau orang Kristen hidup sonet layak di hadapan Allah, pasti dia sonet cari sesuatu yang menghasilkan buah bagi pekerjaan Tuhan, atau buah pekerjaan yang baik. Dia tidak akan hasilkan itu. Saudara yang diberkati Tuhan, ya paling cuman jadi orang Kristen tempelan saja ya. Tapi kalau Anda dan saya mau menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh memiliki lifestyle hidup kita, gaya hidup kita berkenan kepada Allah karena kita ada di dalam Kristus, maka penekanan ayat ini jelas, beri buah dalam pekerjaan yang baik. Beri buah dalam pekerjaan yang baik, karena orang Kristen diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan tidak, saudaraku, menebus kita, membayar kita dengan lunas untuk hidup dalam pekerjaan yang tidak baik. Harus ada dalam pekerjaan yang baik. Efesus 2 ayat yang ke-10, silakan dibacakan. Efesus 2 ayat yang ke-10. Perhatikan ayat ini. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, Ya. diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya,
Ia mau supaya kita hidup di dalam. Dia mau kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Dalam pekerjaan baik. Jadi lifestyle orang Kristen itu melakukan pekerjaan baik. Kalau saudara bertanya, ini pekerjaan baik, ini dia maksud apa? Pokoknya semua hal yang bernilai kebaikan, itu orang-orang yang hidup di dalam Kristus akan melakukannya. Yang tidak baik tidak dia lakukan. Itu ciri yang paling spesifik, ciri yang paling khusus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti hidup dalam perbuatan atau pekerjaan yang baik. Amin. Amin. Tanya samping kiri kanan, lu suka baik kok suka jahat? Hah? Jadi kalau orang Kristen hari-hari hanya pikir kejahatan, saudaraku, maka ini pasti dia belum hidup di dalam Tuhan. Karena orang kalau hidup di dalam Tuhan, dia pikir itu pekerjaan yang baik yang dia akan lakukan. Saudara yang diberkati Tuhan, itu berarti kalau orang Kristen semua memikirkan pekerjaan yang baik, tidak ada orang Kristen yang saudara saling membunuh satu dengan yang lain, karena membunuh tidak baik. Tidak ada orang Kristen yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain, karena saling menjatuhkan satu dengan yang lain tidak baik. Tidak ada orang Kristen yang iri dengki, benci dendam kepada seorang terhadap yang lain, karena benci dendam iri itu sesuatu yang tidak baik. Tidak ada orang yang merugikan orang lain, karena merugikan orang lain itu sesuatu yang tidak baik. Saudara yang diberkati Tuhan, tapi bukti nyata banyak orang Kristen masih suka yang tidak baik. Yang sonde baik dia suka mau mati, yang baik dia suka. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang Kristen semua memahami bahwa dia diciptakan untuk perbuatan dan pekerjaan baik, tidak ada orang Kristen yang mau bikin kejahatan. Saudara, ini penting buat kita semua, ya. Sehingga anak-anak Tuhan semua mesti tahu, saya hidup di dalam Tuhan itu mesti beda. Ciri bedanya ini nih. Tiap hari pikir baik, tiap hari lakukan baik, tiap hari mau yang baik, tiap hari saudara kerjakan. Itu yang Tuhan persiapkan bagi kita, bukan yang jelek. Kalau yang jelek yang kita lakukan, ya itu berarti kita bukan orang percaya yang hidup di dalam Dia. Kita orang percaya yang hidup dalam Dia melakukan sesuatu yang baik. Lebih rinci lagi, Paulus mengatakan begini, Efesus pasal yang ke-5. Tampilkan ayat ini, saudara. Baca di ayat yang kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 mulai. Mulai ayat 2, sorry. Kitab Efesus pasal yang ke-5. Sekarang lihat ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, ya, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Kalau tadi kita membaca di dalam surat Efesus pasal yang kedua, kayaknya belum jelas pekerjaan baik itu apa. Tetapi di ayat ini jelas, hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hidup dalam kasih, saudara, ya. Hidup di dalam kasih ini dijelaskan lebih rinci ayat 3. Mari kita lihat. Lanjut. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, terus atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, ya, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi orang-orang kudus tuh hidup di dalam kasih, itu modelnya begini. Jadi tidak ada anak-anak mahasiswa yang bunting sebelum dia wisuda. Tidak ada anak-anak mahasiswa yang, saudaraku, buka depung kos wanita, laki-laki masuk tiap hari. Bukan hanya bikin kopi, bikin lain juga. Kalau orang percaya, anak-anak Tuhan tahu hidup saya di dalam Kristus, hidup yang layak berkenan, hidup melakukan pekerjaan baik, tidak melakukan percabulan. Tidak ada, saudara diberkati Tuhan, mahasiswa-mahasiswa yang masuk ikut itu grup, apa dia pun nama? Odong Sontau.
Saudara, sekarang KDSU tutup, tapi ada grup baru. Grup jual diri sekarang ada. Apa? WeChat. Tahu ternyata. Itu jangan sampai ada pengalaman separuh. Ya saudara. Itu kan tinggal janjian. Mau ketemu di mana, saudara? Hotel mana? Bayarannya berapa? Itu orang-orang Kristen yang tidak di dalam Kristus. Kalau ada mahasiswa-mahasiswi yang modelnya kayak begini, saudara yang diberkati Tuhan, ini perlu dipulihkan. Ini perlu, saudaraku, bagaimana dia datang kepada Kristus. Karena hanya datang kepada Kristus Anda akan terlepas. Karena hanya di dalam Kristuslah ada pemulihan, ada kemenangan. Di luar Kristus tidak ada. Amin, saudara. Amin. Jadi malam ini saya mau tekankan ini penekanan saudara tentang hidup di dalam Kristus. Lifestyle kita ini mesti beres, saudara. Tidak ada orang Kristen yang modelnya kayak begini. Jangankan saudara Anda yang ada di Poltek, tapi kadang-kadang orang yang sekolah teologi pun masih hidupnya tidak di dalam Kristus. Jangan heran kita mendengarkan kasus-kasus percabulan yang dilakukan oleh orang-orang yang kelihatannya rohaniawan, kelihatannya mereka pegang Alkitab tiap hari, tetapi sesungguhnya mereka tidak hidup di dalam Kristus. Pesan Tuhan malam ini penting, bukan hanya bagi saudara yang ada di Poltek Negeri Kupang, tapi buat kita semua orang Kristen. Kita harus melakukan pekerjaan baik, karena itulah yang telah disediakan Kristus untuk kita semua. Amin. Kalau tidak, ada banyak orang pegang Alkitab hari Minggu, tapi selingkuh di mana-mana, cabuli orang tua anak, saudaraku, pergi perkosa orang tua anak, pergi lakukan percabulan di mana-mana, rupa-rupa kecemaran, karena memang mereka tidak mengerti apa arti hidup di dalam Kristus. Karena orang-orang, saya ulang ini ayat ulang-ulang, saudara, orang-orang yang dalam Kristus pasti mau melakukan yang namanya pekerjaan-pekerjaan baik. Itu anak-anak Tuhan. Nanti saya tunjukkan ayat. Kenapa kok begitu? Sampai kita memang melakukan pekerjaan baik. Saudara yang diberkati Tuhan, rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu, Paulus bilang. Ayat 4, lanjut. Ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Hati-hati tuh, anak-anak muda sekarang cerita di mana-mana cerita porno sah. Duduk kumpul tuh bukan cerita pelajaran. Karena dengan ilmu IT sekarang perkembangannya bagaimana? Ada sudah ngomong itu. Ya sudah, bagaimana kita melakukan? Ya sudah, bagaimana kita buat aplikasi baru supaya ini akan lebih membuat kampus kita naik? Itu yang sudah ngomong. Yang dong omong adalah percabulan, perzinahan. Ya saudara, ini hari-hari ini nih, saudaraku, suka marak di berbagai tempat. Orang posting sesuatu bukan posting yang baik, padahal Alkitab omong jelas. Omong saja tidak boleh, itu perkataan kotor dan kosong. Tidak boleh, saudara, yang sembrono, yang tidak pantas, tidak boleh. Itu orang yang hidup di dalam Tuhan, saudara. So, kalau kita tidak hidup dalam Tuhan model kayak begini, maka sekali lagi tidak mungkin kita beda. Tidak mungkin kita beda. Lifestyle kita tidak menunjukkan bahwa kita beda. Orang tidak bisa kenal Anda dan saya. Ini orang Kristen, Anda tidak bisa bawa jiwa kepada Tuhan kalau lifestyle saja tidak berubah. Palingnya kita gereja sampai mati, tapi itu juga akan binasa karena memang Anda tidak hidup di dalam Tuhan. Saudara, orang kalau hidup di dalam Tuhan, gaya hidupnya beda. Dia hanya pikir bagaimana melakukan pekerjaan yang baik, seperti yang kita baca di dalam ayat-ayat ini. Saudaraku, ini penekanan daripada firman Tuhan. Ini penting buat kita sekali. Kembali kepada Kolose pasal 1 ayat yang ke-10.
Perhatikan ayat ini, saudara. Kenapa dia katakan pekerjaan baik? Lanjut, setelah dia bicara soal pekerjaan baik. Ayat yang ke-10 dari kitab Kolose pasal 1. Kolose pasal 1. Sabar. Kolose pasal 1 ayat 10. Iya, silakan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, Iya. serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini alasan yang kedua. Orang bisa melakukan pekerjaan baik kalau dia bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara, orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan, dia bukan melakukan sesuatu tanpa pengertian. Dia bukan sedang menghidupi sesuatu, saudaraku, tanpa pengetahuan. Orang yang hidup di dalam Kristus, saudara yang diberkati Tuhan, lifestyle-nya itu didesak oleh karena pengenalannya akan kebenaran. Saudara yang diberkati Tuhan, sekarang di Kupang ini ada marak tilang. Mulai dari kemarin tanggal 3 sampai tanggal 16 akan tilang non-stop. Saudara, orang yang tidak tahu undang-undang dong jengkel dengan polisi dong. Nah, ini karena buta undang-undang kan. Dong mulai fitnah ini polisi, dong bilang ini polisi dong, ini memang dong tidak ada uang sayur mangkali, makanya dong main tilang potong. Nah, ini karena memang dia tidak tahu undang-undang. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya orang pokoknya cek. Dia mau pi mana dia cek. Ada tilang di situ, jangan pi. Ada tilang di situ, jangan pi. Saudaraku, karena memang dia tidak mengerti undang-undang. Karena dia tidak mengerti undang-undang, dia malas tahu deh undang-undang. Saudara, tidak mau taat kepada undang-undang. Saudara yang diberkati Tuhan, orang Kristen ini kan begitu juga banyak tuh. Sama. Son tahu firman Allah. Ya, dia pikir aja non-stop itu, mah dia son tahu apa yang firman Tuhan omong tuh dia son mengerti, makanya dia pun bikin tuh beda. Kalau dia mengerti yang Tuhan bicara, kalau dia tahu yang Tuhan omong, dia pasti, saudaraku, mau untuk melakukan, karena ini bukan main-main, ini Tuhan Allah yang bicara. Nah, tapi ada begitu banyak orang Kristen lebih dengar kata-kata setan, lebih tunduk kepada kata-kata setan dibandingkan tunduk kepada kebenaran, taat kepada firman. Saudara, makanya jangan heran orang Kristen mabok laru mas banyak. Jangan heran orang Kristen merokok masih banyak. Saudara ini berkati Tuhan, jangan heran. Kenapa? Karena memang dong tidak tahu kebenaran bagaimana. Mau lakukan sesuatu yang benar, mau lakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, itu karena memang tidak paham kebenaran. Kalau orang paham kebenaran, dia ambil keputusan seperti yang Alkitab katakan, sudah, maka kita akan bebas dari kemabukan itu. Tidak ada lagi orang yang oleng kiri oleng kanan, tidak ada, saudaraku. Karena orang mengerti firman, orang tahu Alkitab, orang mengerti kebenaran. Tapi sekali lagi, kalau orang tidak mengerti kebenaran, kan dia lakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, apa yang dia pikir baik, dia kerjakan. Tapi orang kalau tahu kebenaran, dia pasti akan tinggalkan segala sesuatu yang tidak baik. Dia akan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Lalu tanya samping kiri kanan, lu mas mabok laru kok? Ini anak-anak muda ini mau ngomong ini, saudara. Kalau anda mas mabok laru, ini mau kasih tunjuk ayat nah. Mari kita lihat ini ayat dulu ya, supaya kita lihat jelas ini. Yesaya pasal 11, tampilkan itu ayat. Kita mau baca ini ayat firman Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan, supaya yang mabok-mabok laru dong ini, dong tahu bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa tidak boleh ya
Ini firman Tuhan supaya berhenti. Kalau tidak Anda percuma di dalam Kristus tapi masih hidup di dalam situ, ya itu sama saja dengan tidak di dalam Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesaya pasal yang ke 5 ayat yang ke-11. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Celakalah, tidak dibilang berbahagialah. Kamu yang bangun pagi-pagi langsung bukan minum kopi tapi minum sopi. Tidak ada. Itu adalah celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badan mereka dihangatkan anggur. Dong kalau duduk lingkar, biasa tuh dideker-deker. Dong duduk lingkar begini nih. Mulai satu. Apalagi malam minggu begini, ini banyak. Saudara diberkati Tuhan. Ini bahaya sekali. Ini karena tidak tahu ini ayat, undang-undangnya ini. Tapi dia tidak tahu ini undang-undang. Karena pi gereja, kadang-kadang Alkitab juga dia tutup nah. Saudara yang diberkati Tuhan. Sehingga dia tidak tahu ada ayat yang mengatakan celakalah kau yang bangun pagi-pagi dan terus cari minuman keras. Ya, lanjut ayat 22. Tampil. Ayat 22. Saudara lihat. Lanjut, silakan baca. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Kan ada yang bilang begitu tuh. Hai di sini nih sap. Akan sam minum ini. Hai sajar kayak satir mabuk itu itu orang jago minum dong. Padahal dia mabok, tapi dia tidak tahu kalau dia ini ada mabok berat. Jadi orang mabok itu sebenarnya tidak ada yang jago. Semua tukang mabok itu sebenarnya mabok asli. Hanya dong karena rasa diri sumabok, dong pikir dong hebat sudah jadi saya minum begini tapi saya mabok. Mabok apa? Sebelum berapa sih? Padahal dia kata-kata ini kan sudah jelas lu mabok berat ini. Ya sudah. Ya. Makanya hari ini sama pesan ini firman ini, anak-anak muda ini kan suka duduk di mana pegang sloki, duduk di mana cari alkohol. Ya, Anda dengar tidak ada ayat yang bilang berbahagia. Ya. Termasuk yang jago minum itu celaka. Saudara, bahkan bukan hanya yang jago minum, ayat ini bilang yang jago juara campur minuman keras dia juga celaka. Jadi yang jago minum dengan jago campur dua-dua celaka. Karena kan orang suka bilang toh, ama sabu yang dilawat apa sih? Dia kalau campur itu memang api menyala. Halu dan ama sabu dilawat, bosan dua semua celaka. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan. Kita ini hidup di dalam Kristus, bukan di dalam gereja. Di dalam Kristus. Saudara, di dalam Kristus itu orang tidak boleh lagi, orang harus mengerti kebenaran. Orang harus tahu ini firman Allah. Ya saudara. Tapi ada yang bilang sama saya begini, Pak Pendeta, tapi ada juga pendeta yang minum na Bapak. Kau dan pendeta celaka semua. Karena hidup dalam Kristus itu bukan soal pendeta atau tidak. Hidup di dalam Kristus itu bukan kau majelis atau tidak. Hidup di dalam Kristus itu soal hidup berkenan kepada Allah. Itu yang Tuhan inginkan. Amin. Ini bukan tiru sapa-sapa. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi jangan ikut orang.
sekalipun dia kelihatannya Anda pikir dia orang yang saya dapat teladani karena dia pemimpin rohani, tapi kalau dia punya hidup sonde rohani, lu jangan ikut dia. Itu Yesus juga omong. Matius 23, tampil itu ayat 1, 2, dan 3. Ingat ini, supaya jangan ikut pemimpin-pemimpin yang modelnya kayak orang Farisi, omong tapi tidak lakukan kebenaran. Matius 23, baca ayat 1, 2, dan 3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, Apa yang dia omong? Silakan. ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Apa yang dong ajar tuh ikut. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Jangan ikut perbuatan yang mabok laruna, isap rokok, jangan ikut. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukan. Karena mereka ajar tapi mereka sendiri tidak lakukan. Itu firman Tuhan omong jelas. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi potong orang Kristen ikut arus. Potong mesti ambil sikap hidup orang benar, hidup berkenan kepada Allah. Saudara, karena orang yang hidup berkenan kepada Allah lah yang sekali lagi itu disebut orang yang hidup di dalam Tuhan. Jadi orang hidup dalam Tuhan itu tidak boleh dilihat dari dia pun jabatan. Kalau jabatan Anda dan saya bisa kena tipu. Saudara, bisa kena tipu dari orang-orang loh. Makanya Alkitab omong tegas, tidak boleh. Saudara, makanya hidup kekristenan ini penting sekali. Tuhan tidak mau saudara kita hidup ini asal hidup. Tuhan mau kita punya ciri hidup yang jelas. Tuhan mau kita punya ciri hidup yang benar-benar sesuai dengan keinginan dan kemauan Tuhan. Itulah orang Kristen yang sesungguhnya. Sebab kalau tidak demikian, kita cuma tempelan saja. Kita cuma hanya daftar nama di gereja, tapi tidak ada daftar surgawi. Kitab kehidupan Anda tidak ada, saudaraku. Karena orang-orang yang hanya layak dan berkenan kepada tetap hidup di dalam Dia sajalah yang akan mewarisi kerajaan Allah. Alkitab catat jelas, saudara yang diberkati Tuhan. Misalnya dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21, itu jelas. Orang-orang yang hidup dalam kedagingan, orang-orang yang hidupnya tidak beda dengan orang-orang dunia, pasti binasa semuanya. Karena Alkitab sudah berkata, barang siapa yang tidak hidup di dalam kekudusan, dia bukan menolak manusia, tapi dia menolak Allah. Dia menjadi musuh Allah. Itu kata Alkitab. Makanya saudara, jadilah orang Kristen yang bukan hanya agamawi kita Kristen, tetapi hidup kita di dalam Dia dengan semua lifestyle, ciri hidup yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka hidupmu akan berkenan kepada Allah. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ini pesan yang tidak boleh kita lupakan. Saya mau tutup bagian pertama ini dengan dua ayat ini. Perhatikan 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Lalu kemudian Yakobus 4 ayat 4. Dua ayat ini akan menutup bagian pertama ini. Silakan baca ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat 8. Karena itu siapa yang menolak ini, Jadi siapa yang tolak ini, bukanlah menolak manusia, dia bukan tolak pendeta, bukan tolak beta, bukan tolak siapa yang ngomong itu kebenaran. Bahwa orang Kristen harus hidup kudus, melakukan pekerjaan baik, hidup berkenan kepada Allah. Anda bukan tolak manusia, tapi tolak siapa? Baca itu ayat. melainkan menolak Allah yang Ya. telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi tolak Tuhan Allah. Itu jangan main gila tuh, tolak Tuhan Allah. Yakobus 4 ayat 4. Baca itu ayat. Yakobus 4 ayat 4. Silakan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, Ya. tidakkah kamu tahu Ya. bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi kalau ada orang bilang begini, wasa mau hidup rohani na suci nah, biar beta begini sah, beta masih di dunia nah. Kalau kau mau jadi sahabat dunia, ayat ini bilang kau akan menjadi musuh Allah. Terus, Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, iya,
ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kalau masih mau konser ini dunia, misalnya mau hidup beda, mau hidup harba biru, minum laru terus, sopi terus, saudara yang diberkati Tuhan, bercabul terus, selingkuh terus, berzina terus, melakukan kecemaran terus, korupsi terus, maka hidupmu menjadi musuh Allah. Itu firman Tuhan. Makanya ingat baik-baik, saudaraku, hidup kekristenan ini adalah hidup yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Tetap di dalam Dia. Sampai kapanpun saya mau punya hidup yang berkenan kepada Allah. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, Botong memang masih tinggal di dunia. Botong masih tinggal di dunia. Keras. Botong memang masih tinggal di dunia. Tapi jangan model ke orang dunia. Jangan model ke orang dunia. Ya saudara. Karena kita ini saudara beda. Tidak bisa. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Lihat sekarang, kalau kita sudah hidup di dalam Dia, lifestyle dalam Dia, maka hidup kita dari hari ke sehari bukan hanya begitu. Tuhan yang akan bawa kita kepada step-step, tangga-tangga, level-level yang selanjutnya. Ayat 7 dari kitab Kolose, kita mau lihat bagian yang kedua sekarang, bagian terakhir ini. Kolose pasal yang ke-2 ayat 7 sekarang, perhatikan. Jadi Paulus setelah bicara hidup beda dulu. Kalau hidup sudah beda, baru ayat itu bilang apa? Sama-sama baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hendaklah kamu Berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi tidak mungkin ada orang Kristen bisa berakar kalau dia tidak terlebih dahulu mempunyai lifestyle yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Dari mana lu mau berakar kalau lu punya lifestyle sama si lifestyle dunia? Makanya Kristen yang model begini, ini Kristen yang gampang sekali tercabut, Kristen yang gampang sekali murtad, Kristen yang gampang sekali mengkhianati Kristus. Kok dia punya hidup tunjukkan bahwa Yesus ada di dalam dia. Nah, ini terlalu gampang. Dan Alkitab omong. Lihatin ayat 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Perhatikan. Saudara lihat. Jadi ini ayat omong jelas-jelas kalau orang Kristen tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ayat 18-19. Ayat 18 lebih dulu. Ya. Ayat 18, silakan dibacakan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ya. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Ya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Rasul Yohanes bilang sekarang ini banyak antikristus. Antikristus arti orang-orang yang tidak suka dengan Kristus, menolak Kristus. Siapa mereka? Lanjut. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat yang ke-19 menjelaskan orang-orang antikristus itu. Memang mereka berasal dari antara kita. Orang-orang yang namanya antikristus itu berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tapi dong tuh sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, iya, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Ya. Tetapi hal ini terjadi terus supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi saudara lihat, tidak semua orang tuh sungguh-sungguh tidak termasuk. Nanti akan terbongkar semua. Kristen yang lifestyle-nya tidak mau ikuti kebenaran Tuhan, tidak menghargai pengorbanan Kristus, ingat nanti akan terbongkar. Karena dia tidak berakar, dia tidak bertumbuh, dia tidak bertahan, tidak bisa. Saudara yang diberkati, itu terlalu gampang itu. Gampang hancur, gampang goyah. Makanya Paulus tekankan ini buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Betapa penting saudara, kalau kita ini hidup lifestyle kita sudah mulai berkenan kepada Allah, maka kita bisa berakar. Kita akan bertahan. Kalau orang sudah berakar itu saudara akan betul-betul punya kehidupan yang semakin hari semakin tertancap. Semakin hari, makanya setelah dia katakan berakar tadi, dia akan dibangun.
saudara. Artinya kekuatan ada. Karena orang kalau sudah berakar dia pasti kuat. Saudara yang diberkati Tuhan. Alkitab menyatakan banyak ayat tentang orang-orang yang berakar itu sangat kuat. Orang-orang yang seperti itu tuh orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Misalnya kitab Yeremia pasal 17 ayat 8 omong soal itu. Kalau akarmu merambat ke batang-batang pohon, saudara, maka engkau akan seperti orang yang terus diberkati Tuhan. Akar ini penting sekali. Orang itu akan mengalami pertumbuhan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, malam ini sekali lagi saya mau ulang-ulang soal ini buat kita semua. Betapa pentingnya hidup kekristenan. Kekristenan tidak bisa lagi ada kekristenan warisan doang. Tidak bisa. Karena nenek saya Kristen, bapak saya Kristen, maka saya Kristen. Tidak bisa. Kalau kekristenan model kayak begini, kekristenan itu tidak akan pernah dewasa di dalam Tuhan, tidak akan berakar di dalam Tuhan. Kekristenan harus mulai memunculkan sebuah kehidupan yang sudah lifestyle yang beda, yang sesuai dengan kehendak Allah. Orang-orang seperti inilah yang akan mengalami pertumbuhan. Kalau di dalam sebuah gereja, dalam sebuah komunitas Kristen ada orang-orang yang berakar, maka kekristenan itu akan begitu luar biasa kuat. Kekristenan itu akan bertumbuh, akan ada banyak jiwa diselamatkan. Karena sekali lagi ada akar yang mulai merambat, itu tidak bisa digoyahkan oleh apapun, saudara. Tapi kalau hanya Kristen yang hanya datang, pangku tahan sah, ya saudaraku, cangkok tahan sah, duduk di gereja tahan sah, duduk dalam sebuah komunitas tahan sah, sonde lama akan hilang. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya Paulus menekankan bagian ini, saudara. Sekarang kita lihat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Ayat 8, sudah lihat ini tantangan mulai datang. Setelah dia omong kedewasaan, dia mulai munculkan ada tantangan. Ayat 8 Efesus 2. Kolose 2 ayat 8. Kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Orang kalau tidak berakar gampang sekali ikut-ikutan model-model begitu. Ayat 9, saudara. Ayat yang ke-9. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Kristus ini sudah lengkap semua. Jadi orang kalau di dalam Kristus itu memang tidak akan bisa digeser oleh apapun. Satu mau datang tawar, dua mau datang tawar, dia sudah bergerak. Ajaran palsu, ajaran sesat mau datang, tidak akan bergerak. Dia sudah lalu percaya dengan kebenaran sebagai orang yang berakar di dalam Kristus, saudara. Wah, itu sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu malam hari ini saya pesan terakhir ini buat kita semua. Ayo, jangan cuma jadi Kristen tempelan doang. Saya mau lifestyle saya berubah, gaya hidup saya berubah, saudara. Orang-orang muda terutama, pesan ini penting buat saudara. Para mahasiswa, mahasiswi Politeknik Negeri Kupang, saudara, mari mulai tunjukkan saya punya gaya hidup adalah gaya hidup orang Kristen. Saya beda, saudara, dan itu akan membuat saudara bukan hanya sekedar menjadi Kristen, tapi berakar, bertumbuh, dibangun, dan itu akan berdampak bagi orang yang ada di sekitar kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya tutup dengan ayat firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang pertama ayat 12. Kenapa kok saya paksa kita seolah-olah untuk hidup ini harus mempunyai lifestyle, saudaraku? Karena Tuhan ini sebenarnya sudah memperlengkapi kita semua. Hanya kadang-kadang kita tidak percaya dengan perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita selalu bersandar kepada kedagingan kita dan kita berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak mau melakukan. Tapi kadang-kadang saya mulai gagal. Kita lupa, Tuhan tidak hanya membuat saudara percaya kepada Dia, tapi Tuhan memberikan kuasa kepada saudara dan saya. Kuasa adalah kekuatan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Amin. Bersama kita baca ini ayat. Bangkit berdiri, Yohanes 1 ayat 12. Kita tutup bagian ini.
Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Kencang-kencang sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tanya samping kiri kanan, kamu sudah terima Yesus? Terima Yesus. Kencang, kamu sudah terima Yesus? Sudah terima Yesus. Bilang, kamu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kamu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin. Saya tanya, anak monyet itu monyet atau bukan? Monyet. Ya. Kenapa saudara bilang anak monyet itu monyet? Karena bukan hanya bapaknya monyet, tapi tingkah lakunya pasti seperti monyet. Tidak ada anak monyet tiba-tiba mbeh. Tidak ada, saudara. Anak monyet pasti tingkah laku monyet. Anak kambing pasti tingkah laku kambing. Kalau saudara anak Allah, itu berarti hidupmu juga harus serupa segambar dengan Allah. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Malam ini pemain musik maju ke depan. Kita semua yang hadir, kita mau menjadi orang-orang Kristen yang tetap hidup di dalam Dia. Tetapi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tapi dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kuasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dengan kuasa yang Tuhan nyatakan kepada kita, kita akan sanggup berdiri. Saya dan saudara memang tidak mampu, tidak bisa mau buat kebaikan, mau buat sesuatu yang kudus, mau buat sesuatu yang berkenan, tidak mampu kita. Tapi ingat, saya dan saudara diberi kuasa Allah. Kuasa itu yang akan memampukan kita menjadi anak-anak Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tundukkan kepala di hadirat Tuhan, pejamkan mata saudara di hadirat Allah. Kita sejenak mau fokus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja di tempat ini. Biarkan rohnya, biarkan kuasanya nyata atas setiap saudara dan saya. Bukan hanya sekedar malam ini kita jadikan ibadah KKR ini sebagai sebuah ibadat pertemuan kita. Bukan, tapi ibadat di mana hadirat Tuhan menjamah, memulihkan, menguduskan kita sekalian. Dan kita boleh tampil menjadi anak-anak Allah yang hidup di dalam Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang sanggup. Kuasa-Mu tak terbatas. Kekuatan-Mu dahsyat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu. Kami rindu pemulihan. Suara-Mu ku dengar, memanggil diriku supaya ku di Golgota saudara. Sekali lagi suara-Mu ku dengar, suara-Mu ku dengar, memanggil diriku supaya ku di Golgota, ku di Golgota. Tiba saudara-Mu, tiba saudara, aku datang
musik sambil mengalunkan pujian ini dengan lembut. Kita semua yang ada dalam hadirat Tuhan, waktu kita dengar firman Allah, Anda jangan pernah berpikir bahwa Tuhan sedang membenci saya, tapi berpikirlah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Dan dia rindu setiap orang yang mendengarkan suaranya, meresponinya. Dia merindukan setiap orang boleh datang kepadanya. Saudara ingat kisah anak yang terhilang bukan? Dia lari dari bapaknya, dia tinggalkan, dia pergi hidup berfoya-foya, tapi bapaknya tetap menantikan dia. Saudara dengar baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia terus merindukan orang-orang yang mau datang kepadanya. Jikalau dia panggil ada orang yang mau mendengarkan, dia akan memulihkan orang itu. Dia mau untuk setiap orang mengalami keselamatan. Dia mau untuk setiap orang dipulihkan, dibebaskan. Itu kemauan Tuhan atas setiap pribadi lepas pribadi. Malam ini di hadirat Allah, saudara yang rindu mengalami sesuatu dengan Tuhan, saya mau dipulihkan Tuhan, saya mau dikuatkan Tuhan, saya mau berakar di dalam Tuhan, saya mau bertumbuh di dalam Tuhan, saya mau hidup beda dari dunia. Saudara boleh angkat tangan di hadirat Tuhan. Tuhan sedang melihat setiap kita malam ini. Biarkan dia boleh menjamah hidupmu. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh. Tidak usah lihat samping kiri kanan. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Ini saya Tuhan. Saya mau berubah. Saya mau berbeda. Saya mau berakar. Saya mau bertumbuh dalam Tuhan. Katakan dalam hadirat Allah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih tangan-tangan yang sedang terangkat. Tuhan lihat. Tuhan lihat tangan-tangan yang sedang terangkat. Ini bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi ini keputusan hati. Keputusan hatimu. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Semua yang sudah angkat tangan, saya undang Anda boleh maju ke depan. Saya rindu berdoa buat saudara malam ini. Biar kuasa anak-anak Allah terjadi atas setiap saudara. Mari segera maju yang sudah mengangkat tangan. Lebih cepat, lebih cepat. Kita akan berdoa. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan basuh. Dia beri kuasa. Aku datanglah. Haleluya. Setiap tangan yang terangkat di hadirat Tuhan, dengarkan. Tuhan sedang memegang tangan saudara. Tanganmu itu tangan lemah. Engkau kadang jatuh bangun. Kadang engkau mau melakukan kebenaran tapi engkau tidak sanggup. Tapi malam ini dia datang dan dia pegang tanganmu. Dalam nama Yesus. Jama setiap tangan-tangan ini Tuhan. Engkau pegang erat. Dan engkau berkata tidak akan engkau lepaskan. Engkau berkata engkau tidak akan biarkan seorang pun merebut mereka dari tanganmu yang kuat itu Tuhan. Dan hamba berdoa malam ini, nyatakan atas setiap mereka, atas
atas anak-anak muda ini, atas umatmu ini Tuhan. Mereka terima Engkau, mereka dapati Engkau, mereka hidup di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, sucikan, kuduskan, pulihkan, basuh dengan darah-Mu, basuh dengan darah-Mu Tuhan. Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus ambil alih atas setiap hidup anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, jangan biarkan mereka terperangkap dalam pengaruh kuasa dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka berakar, bertumbuh, dibangun. Kalau ada roh-roh kemabukan yang mulai menguasai anak-anak muda ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau lepaskan setiap mereka. Kalau Engkau dapati Tuhan, ada di antara mereka yang terikat dengan berbagai bentuk persinahan, percabulan, roh-roh ini Tuhan, dalam nama Yesus. Pornografi, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau angkat, Engkau cabut sampai kepada akar-akarnya Tuhan. Lepaskan mereka, bebaskan, pulihkan setiap hidup mereka Tuhan, supaya mereka hidup benar dan berkenan di hadapan Allah. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan, jauhkan daripada segala roh-roh kedengkian, roh-roh kemabukan, roh-roh pesta pora, roh-roh kenajisan. Dalam nama Yesus Tuhan, kuasa Tuhan terjadi atas setiap saudara malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kuasa-Mu berkarya buat setiap anak-anak muda ini Tuhan. Hamba yakin dan hamba percaya Tuhan, malam ini bukan malam kebetulan, tapi malam di mana Allah sedang memulihkan generasi ini menjadi generasi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Dikau sanjungan kami Tuhan. Di hadirat Tuhan sama-sama ikuti doa saya. Tuhan Yesus, lebih kencang. Tuhan Yesus, kami semua yang maju ini, Tuhan kenal pribadi kami. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Dan kami tahu malam ini Tuhan sudah jamah saya. Tuhan sudah jamah saya. Tuhan sudah pulihkan saya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, saya undang masuk tinggal dalam hidup saya. Saya undang Roh Kudus, ambil alih hidup saya. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan kembali ke tempat saudara masing-masing. Kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, malam ini ada komitmen yang kita harus buat di hadapan Tuhan. Tapi juga ada keputusan yang harus kita ambil untuk boleh meninggalkan hidup kita yang lama. Tadi sebelum ibadat ini dimulai, semua saudara, anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Kupang, Anda sudah dibagikan 2 kertas. Kertas yang pertama adalah kertas keputusan saudara. Keputusan untuk saudara meninggalkan apapun yang mungkin pernah engkau hidupi sebelumnya. Keputusan yang mana saudara harus ambil ketika saudara bilang, ini saya Tuhan, saya mau tetap di dalam Tuhan, lifestyle saya mau berubah. Setiap kertas itu kalau saudara sudah tulis, saudara boleh angkat di tangan kiri saudara. Setiap kertas yang sudah saudara tulis, saudara boleh angkat di tangan kiri saudara. Itu adalah kertas keputusan hidupmu, sebagai bukti bahwa engkau sudah ambil keputusan. Tuhan, ini saya, lifestyle saya mau berubah. Angkat tinggi-tinggi kertas itu di tangan kirimu. Haleluya. Kertas yang kedua adalah kertas komitmen saudara untuk hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara yang pegang kertas komitmen itu, angkat di tangan kanan saudara. Bangkit berdiri kita semua di hadirat Tuhan kembali.
sambil kedua kertas itu kita angkat di hadirat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Dia ada di tempat ini. Saya percaya Engkau tulis itu bukan hanya sekedar tulis, tapi Engkau tulis itu dengan hatimu, dengan kesadaran, dengan komitmen, dengan keputusan yang kuat, dengan komitmen yang kuat untuk saudara boleh hidup berkenan di hadapan Allah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kertas keputusan itu akan dibakar di dalam api unggun. Tapi sebelum kita akan menuju ke api unggun, kita mau berdoa. Kita mau menyerahkan semuanya, keputusan kita, supaya benar apa yang kita sudah kubur tidak akan bangkit kembali. Komitmen kita juga, apa yang sudah kita buat, kita akan lakukan dengan kekuatan kuasa daripada Allah. Semua yang lain juga boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama akan menyanyikan pujian Selidiki Aku Lihat Hatiku, dan kita akan berdoa. Lalu setelah kita berdoa, amin, kita akan menuju ke api unggun yang sudah mungkin disiapkan di sebelah gereja, sebelah kanan. Oke. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Yang di sebelah kiri boleh dia angkat. Hamba berdoa bagi setiap keputusan yang sudah diambil oleh para mahasiswa ini Tuhan. Mereka buat keputusan untuk meninggalkan segala hidup mereka yang lama, dan Engkau dapati mereka sudah menulis di secaring kertas. Tuhan, tentu ini bukanlah semuanya. Mungkin adalah perwakilan besar dari apa yang mereka lakukan tidak berkenan di hadapan Allah. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah yang bekerja dalam hidup mereka, yang akan mematikan setiap perbuatan-perbuatan kedagingan, setiap perbuatan-perbuatan najis kotor yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dalam nama Yesus, oleh kuasa-Mu, Engkau boleh mematikan semuanya, dan mereka boleh dibebaskan, dimerdekakan, hidup dalam kebangunan rohani, hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki buat mereka. Sebentar sebagai tanda bukti mereka meninggalkan hidup mereka yang lama ini. Apa yang mereka sudah tulis ini sebagai keputusan mereka akan dibakar dalam api. Tuhan, kami berdoa Tuhan bekerja atas setiap keputusan ini Tuhan, sehingga ini bukan hanya sebagai sebuah simbol, tetapi ini benar-benar menjadi keputusan pribadi setiap mereka yang melakukannya. Terima kasih Tuhan. Komitmen saudara-saudara boleh angkat di tangan kanan. Tuhan dapati kertas-kertas komitmen yang mereka sudah tulis ini Tuhan. Mungkin ini adalah perwakilan dari sejumlah perbuatan-perbuatan baik yang harus kami kerjakan.
Tapi Engkau dapati Tuhan Yesus, kami berkata di hadapan hadirat-Mu Tuhan bahwa kami tidak mampu. Tanpa kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, maka semua yang kami buat, komitmen pada malam hari ini hanya akan sekedar menjadi sebuah tulisan yang tidak ada gunanya. Tapi malam hari dalam hadirat Allah, kami berdoa kuasa Allah akan bekerja memampukan setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kami benar-benar akan menjadi anak-anak Allah, karena kuasa Allah yang melakukan itu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, jadikan setiap komitmen yang kami pegang di tangan kanan kami ini menjadi lifestyle kami, menjadi gaya hidup kami, menjadi sesuatu yang akan membawa kami melihat masa depan yang penuh pengharapan, berkat yang Tuhan sediakan. Dan itu kami yakini Tuhan kerjakan atas setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Dikau Tuhan, sanjungan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang sudah berdoa, mengambil keputusan dan membuat komitmen bersama saya, kita katakan amin. Saya persilakan kepada